Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Halo teman-teman traveler. Di video kali ini spesial saya tayangkan buat Anda teman-teman traveler semuanya, kemudahan dalam perjalanan melintas di bandara. Bahkan ini akan berlaku di seluruh bandara di Indonesia domestik. Ada informasi terbaru apa di bandara? Ikuti video ini sampai tuntas, jangan di skip. Dan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan share ke media sosial Anda. Mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang. Ikutin saya terus, jangan kemana-mana. Teman-teman, kalau sebelumnya pernah dengar Jinus di perjalanan kereta api, kini kemudahan Jinus diberlakukan untuk perjalanan udara atau pesawat. Teman-teman, sekilas tentang apa itu Jinus. Dalam perjalanan, Jinus menjadi alat screening yang kini sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Ternyata melalui perjalanan panjang, bahkan jauh hari sebelum 2010. Kala itu Jinus Inventor datang dari Universitas Gajah Mada. Awalnya alat tersebut digunakan untuk pendekatan hembusan nafas apakah seseorang terkena TBC atau tidak. Awalnya sekitar 2008 sampai 2010, perjalanan ini butuh waktu lama sampai ketika hampir di awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19. Uji tahap pertama di Rumah Sakit Jogja, tahap kedua di beberapa rumah sakit di Jawa. Akurasinya 95 sampai 97%. Artinya ada yang meleset tapi minoritas atau kecil sekali. Dengan dasar itu mereka mendapatkan izin edar pada tanggal 24 Desember 2020 dari Kemenkes. Jinus C19, alat deteksi corona karya anak bangsa, ini adalah satu-satunya di dunia. Sekali lagi, alat ini hanya ada di Indonesia dan satu-satunya di dunia. Tim peneliti Jinus, Kuat Triyono, menjelaskan kemampuan mendeteksi virus corona baru dalam tubuh manusia melalui alat ini cepat. Tidak kurang dari 2 menit hasil tes sudah dapat diketahui apakah positif atau negatif COVID-19. Selain cepat melakukan deteksi dan memiliki akurasi tinggi, penggunaan alat ini jauh lebih terjangkau murah dibandingkan dengan tes usap PCR. Efektif per tanggal 1 April besok akan diberlakukan di seluruh bandara di Indonesia untuk penerbangan domestik. Pemberlakuan Jinus untuk perjalanan domestik melalui udara ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kalau dalam aturan sebelumnya hanya menetapkan atau mempersyaratkan dengan tes PCR dan rapid antigen, di ketetapan yang baru ini ditambahkan syarat atau hasil negatif tes Jinus C19. Tes Jinus ini diharapkan akan mempermudah syarat perjalanan Anda. Hanya cukup datang ke bandara, kemudian Anda menuju ke Airport Health Center, kemudian melakukan registrasi dan diambil sampelnya tes Jinus 5 sampai dengan 10 menit dan selesai. Untuk itu, sekarang kita ikuti tahapan bagaimana kita akan melakukan Jinus di bandara. Langkah pertama, kita scan barcode untuk mendownload aplikasi, kemudian isi biodata, dan setelah mengisi biodata, kemudian melakukan pembayaran melalui online. Tahapan berikutnya menunjukkan QR Code kepada petugas. Setelah menunjukkan QR Code bukti pembayaran online,
kita diberi kantong mengambil sampel genus, nomor antrian, dan QR code. Sambil menunggu dipanggil sesuai dengan nomor antrian, kita tempelkan QR code di kantong sampel supaya tidak tertukar. Setelah itu, petugas akan mengedukasi bagaimana caranya mengambil sampel genus. Caranya mudah sekali. Ambil napas panjang selama 3 kali melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut dan tiup kantong sampel genus sampai mengembang penuh. Setelah selesai, serahkan kantong genus kepada petugas yang selanjutnya untuk dilakukan analisa. Tunggu 3-5 menit, hasilnya sudah selesai. Cukup mudah dan sangat cepat. Kemudian ada yang bertanya, berapa harganya untuk tes genus ini? Sangat murah sekali. Kalau biasanya perjalanan domestik itu memakai rapid test antigen, harganya Rp200.000, dengan genus cukup mengeluarkan uang Rp40.000 sekali perjalanan, dan ini murah sekali. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pihaknya akan menerapkan alat pendeteksi COVID-19 dengan hembusan napas, yaitu genus, sebagai salah satu persyaratan perjalanan di 4 bandara. Penggunaan genus sudah diterapkan bagi penumpang kereta api jarak jauh pada tanggal 5 Februari 2021 kemarin, dan akan diperluas ke sektor transportasi udara mulai 1 April mendatang guna menekan penularan COVID-19. Pada 1 April akan dimulai di sektor udara. Kita lakukan bertahap, pertama kali di 4 bandara. 4 bandara tersebut adalah 1 Bandara Kuala Namu Medan, Bandara Hussein Bandung, Bandara Yogyakarta, dan Surabaya. Kebijakan dengan menggunakan alat pendeteksi karya Sivitas Akademika UGM tersebut menurut Menhub dapat meringankan biaya masyarakat atau penumpang dalam bepergian. Mengingat biaya tes antigen dan PCR memberatkan, pemerintah bersama operator mendorong temuan anak bangsa yaitu genus digunakan, dan ini relatif lebih murah dan terjangkau. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!